Ada satu hal yang sering bikin kita bingung, kenapa niat baik justru kadang berakhir dengan rasa kecewa? Kamu sudah ikhlas membantu, tapi balasannya nggak sesuai harapan. Ada yang pura-pura nggak kenal setelah ditolong. Ada juga yang malah bikin hidupmu makin ribet. Dari sini kita bisa belajar bahwa nggak semua orang layak menerima bantuanmu. Ada tipe-tipe tertentu yang justru akan menguras tenaga, waktu, bahkan hatimu. Nah, di video ini kita bakal bahas 10 tipe orang yang sama sekali tidak boleh kamu bantu. Penting banget kamu tahu siapa saja mereka, supaya kebaikanmu nggak disalahgunakan. Yuk, kita mulai satu persatu. Tipe pertama, orang yang hanya mengingatmu ketika butuh saja. Mereka datang dengan wajah manis penuh harapan saat terdesak, tapi langsung menghilang begitu urusannya selesai. Kamu mungkin pernah mengalaminya. Saat susah, mereka meneleponmu berkali-kali, minta bantuan ini itu. Tapi begitu semua sudah beres, kamu bahkan tidak dapat kabar. Tidak ada ucapan terima kasih. Seolah keberadaanmu tidak pernah berarti apa-apa. Lebih menyakitkan lagi, ketika kamu yang butuh sekadar ditemani atau didengar, mereka pura-pura sibuk. Seolah waktumu tidak sepenting itu. Kalau kamu terus menolong orang seperti ini, yang terjadi hanyalah pola berulang. Kamu dimanfaatkan, mereka senang. Hubungan ini tidak seimbang. Dan akhirnya, yang tersisa hanyalah rasa lelah di hatimu. Membantu itu mulia. Tapi jangan biarkan dirimu dijadikan alat darurat yang hanya dipakai ketika terpaksa. Ketika kamu berhadapan dengan orang yang hanya datang saat butuh, sebenarnya kamu sedang diuji. Apakah kamu benar-benar tulus? Atau sekadar takut dianggap tidak peduli? Masalahnya, tulus sekalipun bisa jadi sia-sia kalau diberikan kepada orang yang salah. Membantu bukan berarti harus mengorbankan martabatmu. Kalau kamu selalu jadi pintu darurat untuk orang yang hanya mampir ketika terdesak, lambat laun kamu akan merasa kosong. Seakan keberadaanmu cuma berguna kalau ada urusan yang perlu dibereskan. Padahal, hubungan yang sehat seharusnya saling mendukung, bukan sepihak. Jadi sebelum buru-buru bilang iya saat ada yang minta bantuan, tanyakan dulu dalam hati, apakah orang ini juga hadir untukmu di saat kamu butuh? Kalau jawabannya tidak, mungkin sudah waktunya kamu belajar berkata, cukup. Tipe kedua, orang yang tidak mau berusaha. Mereka punya 1000 alasan untuk tidak bergerak, tapi 0 alasan untuk mencoba. Setiap kali ada masalah, bukannya mencari jalan keluar, mereka langsung melemparkan beban ke orang lain. Seolah-olah hidupnya adalah tanggung jawabmu. Kamu bantu sekali, 2 kali, bahkan 10 kali pun. Tetap saja hasilnya nihil. Mereka akan kembali pada kebiasaan lama, malas, mengeluh, dan menunggu seseorang datang menyelamatkan. Yang lebih berbahaya, lama-lama mereka membuatmu merasa wajib membantu. Seakan kalau kamu tidak turun tangan, kamulah yang salah. Padahal, setiap orang punya porsi perjuangannya sendiri. Kalau mereka tidak mau melangkah, sekecil apapun itu, percuma kamu terus-menerus menariknya. Kamu hanya akan kecapekan. Sementara mereka tetap diam di tempat. Ingat, bantuan itu seharusnya jadi dorongan, bukan tongkat permanen yang mereka sandari selamanya. Membantu itu memang indah, tapi kalau bantuanmu justru membuat seseorang semakin malas berusaha, sebenarnya kamu sedang menjebak mereka dalam kenyamanan yang salah. Alih-alih berkembang, mereka jadi bergantung, bahkan lupa cara berdiri sendiri. Pernah dengar pepatah, jangan berikan ikan, tapi berikan kail. Nah, kalau kamu terus memberi ikan tanpa henti, mereka tidak akan pernah belajar memancing. Hidup ini butuh perjuangan, dan perjuangan itu tidak bisa digantikan oleh siapapun, bahkan oleh niat baikmu. Jadi, sebelum menawarkan bantuan, coba pikir, apakah dengan membantu, orang ini akan tumbuh, atau justru semakin terlena? Kalau jawabannya yang kedua, menolak bukan berarti jahat. Justru itu tanda kamu peduli, karena kadang membiarkan seseorang jatuh dan belajar bangkit sendiri adalah bentuk bantuan yang paling nyata. Tipe ketiga, orang yang tidak tahu terima kasih. Ada orang yang kalau kamu bantu, mereka menghargai, sekecil apapun pertolonganmu. Tapi ada juga tipe yang benar-benar bikin hati sakit, tidak pernah merasa cukup. Kamu kasih waktu,
Dia minta lebih. Kamu bantu dengan tenaga, dianggap kewajiban. Bahkan ketika kamu sudah berkorban banyak, mereka tidak segan-segan meremehkan usahamu. Cuma segitu? Atau gampang banget itu. Kalimat yang sering terlontar dari mereka. Padahal kamu sudah berusaha sekuat tenaga. Membantu orang seperti ini tidak akan pernah membuatmu merasa lega. Justru malah bikin batinmu terkuras. Karena sebesar apapun yang kamu berikan, rasanya selalu kurang. Hati-hati, orang yang tidak tahu berterima kasih perlahan bisa meruntuhkan semangatmu untuk berbuat baik. Kalau kamu terus-terusan menolong orang yang tidak tahu terima kasih, lama-lama kamu akan merasa hampa. Rasanya seperti menuangkan air ke wadah bocor, tidak pernah penuh, hanya habis percuma. Dan yang lebih parah, kamu bisa kehilangan rasa percaya terhadap orang lain. Padahal, di luar sana masih banyak orang baik yang benar-benar tulus menghargai kebaikanmu. Jangan biarkan satu orang yang tidak tahu terima kasih membuatmu berhenti berbuat baik kepada dunia. Bedakan antara mereka yang memang tidak menghargai dengan mereka yang mungkin sekadar belum sempat mengucapkan terima kasih. Kalau kamu sudah bisa membedakan, kamu tidak akan lagi buang waktu pada orang yang salah. Kamu bisa lebih fokus memberi energi pada orang-orang yang benar-benar pantas. Tipe keempat, orang yang suka menyalahkan. Ini tipe yang paling melelahkan. Saat mereka berhasil, itu karena usaha mereka sendiri. Tapi ketika gagal, jari mereka langsung menuding orang lain, termasuk kamu yang sudah berusaha membantu. Misalnya, kamu memberikan saran terbaik, lalu ternyata hasilnya tidak sesuai harapan. Alih-alih mengakui kesalahan, mereka dengan mudah bilang, "Ini gara-gara kamu kasih ide jelek." Padahal keputusan terakhir tetap ada di tangan mereka. Membantu orang seperti ini sama saja menyiapkan dirimu jadi kambing hitam. Kamu bisa jadi sasaran amarah, sindiran, bahkan fitnah. Lambat laun, kamu akan kehilangan rasa percaya diri karena setiap hal buruk selalu dilekatkan padamu. Ingat, tidak semua orang siap bertanggung jawab atas hidupnya sendiri, dan mereka yang suka menyalahkan adalah contoh nyata. Jika kamu terlalu sering berada di dekat orang yang suka menyalahkan, pelan-pelan kamu bisa ikut terbawa arus. Kamu mulai merasa bersalah atas hal-hal yang sebenarnya bukan tanggung jawabmu. Akhirnya, kamu jadi ragu mengambil keputusan, takut salah, takut dituding lagi. Padahal, membantu itu seharusnya membuat hubungan jadi lebih ringan, bukan penuh tekanan. Jadi penting untuk mengenali tanda-tandanya sejak awal. Orang yang selalu melempar kesalahan tidak butuh pertolongan, tapi butuh bercermin. Dan itu bukan tugasmu untuk terus menyiapkan cermin bagi mereka. Belajarlah menjaga jarak. Karena rasa bersalah yang ditanamkan oleh orang seperti ini bisa jadi beban besar dalam hidupmu. Tipe kelima, orang yang toksik dan selalu membawa energi negatif. Ada orang yang kehadirannya bikin hati adem, tapi ada juga yang justru bikin dada sesak setiap kali dekat mereka. Orang toksik biasanya penuh dengan keluhan, drama, dan sikap sinis. Mereka datang padamu bukan untuk mencari solusi, tapi untuk menularkan masalah. Kamu bantu sekuat tenaga, hasilnya nihil, karena keluhan baru akan selalu muncul. Yang lebih berbahaya, energi negatif mereka bisa menular. Lama-lama kamu ikut merasa hidupmu berat. Padahal masalahmu sendiri sebenarnya tidak sebesar itu. Menolong orang seperti ini bukan hanya bikin capek fisik, tapi juga menguras mental. Kamu seakan dipaksa jadi tong sampah emosional mereka, menampung semua beban yang mereka buang tanpa ada penghargaan sedikit pun untuk energimu. Seharusnya menolong orang membawa rasa lega dan kebahagiaan. Tapi kalau setiap kali selesai membantu kamu justru merasa sedih, tertekan, atau kehabisan energi, bisa jadi kamu sedang berurusan dengan orang toksik. Mereka tidak mencari cahaya. Mereka hanya ingin menyeretmu ke dalam kegelapan mereka. Kalau kamu terus membiarkan, lama-lama kamu bisa kehilangan semangat hidup. Ingat, kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada sekadar menjaga hubungan dengan orang yang selalu membawa racun. Jadi, penting untuk tahu batas. Kamu boleh mendengarkan, tapi jangan ikut hanyut. Kamu boleh peduli, tapi bukan berarti harus jadi tempat pembuangan semua masalah. Jaga energimu, karena itu juga bagian dari menghargai dirimu sendiri. Tipe keenam,
orang yang suka memanipulasi. Mereka pintar memainkan kata-kata, tahu betul bagaimana membuatmu merasa kasihan. Kadang ceritanya meyakinkan, bahkan dramatis. Sampai kamu tanpa pikir panjang langsung memberi pertolongan. Tapi belakangan, kamu sadar, bantuanmu hanya dipakai untuk kepentingan mereka sendiri. Orang manipulatif ini biasanya lihai membuatmu merasa bersalah kalau menolak. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Atau, kamu kan baik, masa sih tega? Itu kalimat yang sering mereka gunakan untuk menekan emosimu. Padahal, kebutuhan mereka seringkali bukan benar-benar mendesak. Hanya sekadar ingin mengambil keuntungan. Kalau kamu terlalu sering luluh, kamu akan jadi pion dalam permainan mereka. Terjebak dalam drama yang sebenarnya tidak pernah ada. Ingat, ada perbedaan besar antara membantu dengan dipermainkan. Orang manipulatif bisa membuatmu bingung, seolah-olah kamu wajib selalu hadir. Padahal, mereka hanya memanfaatkan kelembutan hatimu. Kalau kamu terus terjebak, akhirnya kamu akan kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Sulit membedakan kapan harus membantu dengan kapan harus menolak. Karena itu, penting sekali melatih kepekaan. Coba perhatikan pola. Apakah mereka benar-benar butuh atau sekadar ingin memanfaatkan rasa iba? Kalau ternyata yang kedua, jangan ragu untuk berkata tidak. Menolak bukan berarti kamu kejam. Tapi itu tanda bahwa kamu menghargai dirimu sendiri. Kamu tidak diciptakan untuk jadi alat permainan orang lain. Tipe ketujuh, orang yang selalu meremehkanmu. Mereka tidak segan meminta pertolongan, tapi di saat yang sama, mereka merendahkan siapa dirimu. Misalnya, mereka butuh bantuanmu untuk pekerjaan. Tapi setelah selesai, mereka berkomentar, "Ah, gampang banget, siapapun juga bisa." Padahal, tanpa usahamu, masalah itu tidak akan selesai. Orang seperti ini biasanya hanya peduli pada hasil, bukan proses atau jerih payahmu. Bahkan ada yang lebih parah. Mereka minta tolong dengan wajah penuh kebutuhan, tapi di belakang bercerita ke orang lain bahwa kamu hanya sekadar membantu kecil. Menolong orang seperti ini bisa membuat harga dirimu terkikis pelan-pelan. Karena tanpa sadar, kamu akan terus merasa apa yang kamu lakukan tidak pernah cukup berharga. Kalau kamu terus membantu orang yang suka meremehkan, itu sama saja membiarkan mereka menginjak harga dirimu. Mereka akan belajar bahwa sikap merendahkanmu tidak punya konsekuensi, karena kamu tetap saja hadir ketika dibutuhkan. Lama-lama, kamu bisa kehilangan rasa percaya diri, merasa tidak pernah cukup baik, bahkan ketika sebenarnya sudah berusaha maksimal. Padahal, orang yang sehat secara emosional akan menghargai sekecil apapun bantuan yang diberikan. Jadi sebelum mengulurkan tangan lagi, tanyakan pada dirimu, apakah orang ini benar-benar menghargai usahaku atau hanya memanfaatkannya lalu meremehkan? Jika jawabannya yang kedua, berhenti membantu bukanlah hal yang salah. Justru itu bentuk penghargaan terhadap dirimu sendiri. Tipe ke-8, orang yang selalu jatuh ke lubang yang sama. Pernah ada orang yang berkali-kali datang dengan masalah yang sama, entah itu soal cinta, pekerjaan, atau keuangan. Kamu bantu memberi solusi, mereka berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tapi beberapa waktu kemudian, mereka kembali dengan masalah persis sama. Itu artinya, mereka tidak belajar dari pengalaman, hanya mengandalkan bantuanmu untuk keluar sebentar dari masalah. Kalau kamu terus menolong, siklus itu tidak akan pernah berhenti. Kamu seperti memadamkan api kecil, padahal sumber apinya tidak pernah mereka matikan. Akhirnya, kamu kelelahan, sementara mereka nyaman berada di lingkaran kesalahan yang sama. Tugasmu bukanlah menyelamatkan orang dari dirinya sendiri. Ada hal-hal dalam hidup yang memang harus ditanggung, agar seseorang bisa belajar dan tumbuh. Kalau mereka selalu dilindungi, kapan mereka akan benar-benar belajar bertanggung jawab atas pilihannya? Ingat, ada perbedaan antara membantu dan memanjakan. Membantu membuat orang berkembang, memanjakan membuat orang berhenti berusaha. Jadi, ketika melihat seseorang jatuh ke lubang yang sama berulang kali, mungkin saat terbaik untuk membantunya adalah dengan berhenti menolong. Biarkan mereka merasakan konsekuensi dari tindakannya, karena dari situlah pelajaran sejati lahir. Dan percayalah, itu seringkali lebih berharga daripada bantuan apapun yang bisa kamu berikan. Tipe ke-9,
orang yang menjerumuskanmu. Ini tipe yang paling berbahaya. Mereka bukan hanya bikin kamu lelah secara emosional, tapi bisa menyeretmu ke masalah besar. Masalah yang sebenarnya bukan milikmu. Misalnya, mereka pinjam uang dengan janji manis, padahal sudah terlilit hutang ke banyak orang. Atau mengajakmu membantu urusan kecil yang ternyata terkait hal ilegal. Awalnya kamu kira sekadar menolong, tapi tanpa sadar, kamu ikut masuk ke lingkaran masalah mereka. Orang seperti ini pandai membuatmu merasa kasihan, seolah kamu pahlawan yang bisa menyelamatkan. Padahal, yang sebenarnya terjadi, kamu sedang dijadikan tameng. Menolong mereka tidak membuat keadaan lebih baik, malah bisa merusak reputasi, keuangan, bahkan masa depanmu sendiri. Kalau kamu terlalu dekat dengan orang yang menjerumuskan, lama-lama kamu akan sulit membedakan mana masalahmu dan mana masalah mereka. Kamu bisa ikut terseret dalam pusaran yang tidak pernah kamu ciptakan. Bayangkan, niat baikmu justru membuatmu kehilangan kebebasan, kehilangan teman yang tulus, bahkan kehilangan kepercayaan orang-orang di sekitarmu. Ingat, menolong bukan berarti harus mengorbankan hidupmu. Ada batas yang jelas antara peduli dan merusak diri sendiri. Jadi, kalau merasa ada seseorang yang sering membuatmu terjebak dalam situasi berbahaya, berhentilah. Itu bukan egois, tapi bentuk perlindungan diri. Karena orang yang benar-benar peduli padamu tidak akan pernah menyeretmu masuk ke dalam masalahnya. Tipe ke-10. Orang yang tidak mau berubah. Mereka tahu jalan keluar, mereka tahu solusi. Bahkan seringkali kamu sudah memberi semua petunjuk yang dibutuhkan. Tapi pada akhirnya, mereka memilih tetap berada di zona nyaman yang merugikan. Misalnya, seseorang yang terus mengeluh soal pekerjaannya, tapi menolak mencoba peluang baru. Atau orang yang tahu hubungannya toksik, tapi tidak mau meninggalkan. Kamu bantu berkali-kali, hasilnya selalu nol. Orang seperti ini bukan tidak tahu cara keluar. Mereka hanya tidak punya niat untuk berubah. Dan selama niat itu tidak muncul, bantuanmu tidak akan pernah berdampak apa-apa. Kamu hanya jadi pengisi kekosongan, sementara mereka tetap berjalan di tempat yang sama. Kalau seseorang tidak mau berubah, sekencang apapun kamu mendorong, dia akan tetap diam. Bahkan lebih buruk, kamu bisa dianggap merepotkan karena terlalu banyak memberi saran. Ingat, perubahan sejati datang dari dalam diri, bukan dari luar. Tugasmu hanya memberi dorongan kecil. Selebihnya ada di tangan mereka. Kalau kamu memaksa, yang ada hanyalah rasa frustrasi. Frustrasi karena melihat orang yang kamu sayangi tidak bergerak maju. Jadi, belajar melepaskan itu penting. Lepaskan ekspektasi bahwa semua orang akan mendengarkanmu. Lepaskan keinginan untuk jadi penyelamat dalam hidup orang lain. Karena pada akhirnya, setiap orang bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Dan kadang, cara terbaik untuk membantu adalah dengan berhenti memaksakan bantuan. Membantu orang lain memang perbuatan mulia, tapi jangan lupa, setiap kebaikan ada porsinya. Kalau kamu terus menolong tanpa melihat siapa yang kamu bantu, justru kamu bisa kehilangan energi, waktu, bahkan harga dirimu sendiri. Ingat, menolak bukan berarti kamu jahat. Menolak bukan berarti egois. Justru dengan menolak orang yang tidak pantas, kamu sedang menjaga dirimu agar tetap sehat, secara mental dan secara emosional. Kadang, bantuan terbaik adalah dengan membiarkan orang belajar dari konsekuensi hidupnya sendiri. Jadi mulai sekarang, lebih bijaklah memilih siapa yang benar-benar layak menerima pertolonganmu. Kalau video ini memberi kamu perspektif baru, dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kamu tidak melewatkan pembahasan mendalam lainnya. Dan jangan ragu tinggalkan komentar, karena pengalamanmu bisa jadi pelajaran berharga bagi orang lain juga.